في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: apabila Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hendak mengerjakan salat, badannya menggigil dan giginya bergetar. Lalu ada yang bertanya, apakah yang terjadi dengan anda? Telah tiba waktu menunaikan amanat dan menegakkan yang fardu. Saya tidak tahu bagaimana menunaikannya, jawabnya. Khalaf Ibnu Ayyub sedang menunaikan solat. Tiba-tiba kumbang besar menyengatnya hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi ia tidak merasakannya hingga Ibnu Sa'id datang dan memberitahunya. Lalu ia menyucikan pakaiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, kumbang besar telah menyengat anda hingga keluar darah dari tubuh anda, tetapi anda tidak merasakannya. Apakah hal seperti ini akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakangnya, neraka di samping kirinya, dan as-sirat di bawah kakinya? Masya Allah. Penyakit kudis menjangkiti tangan Ammar bin Zar, Ammar ibnu Zar, yang dikenali sebagai orang zuhud dan ahli ibadat. Para doktor mengatakan tangan anda harus dipotong. Potonglah. Kami tidak dapat memotongnya kecuali setelah mengikat anda dengan tali. Namun Ammar ibnu Zar berkata, tidak, tetapi jika saya telah memulaikan salat, potonglah ia ketika itu. Ketika ia memulai salat, dipotonglah tangannya. Namun ia tidak merasakannya. Tajuk baru, khusyuk dalam salat. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahawa pada suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, ya Rasulullah, pernahkah anda melihat malaikat di langit di atas bangku dengan dikelilingi 70.000 malaikat lain yang berbaris? Mereka setia melayaninya. Dari setiap nafas yang dihirup malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat lain. Kini aku melihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dan sayapnya hancur. Ketika ia melihatku, ia meminta tolong kepadaku. Aku bertanya, apakah kesalahanmu? Ia menjawab, pada malam Mi'raj, aku sedang berada di atas bangku. Lalu Nabi Muhammad SAW berlalu di hadapanku. Tetapi aku tidak berdiri untuk menghormatinya. Lantas Allah Subhanahu wa taala menghukumku
dengan hukuman ini dan menempatkanku di tempat ini sebagaimana yang engkau lihat. Lalu aku menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Jibril, katakan kepadanya agar ia berselawat kepada Muhammad. Lalu ia berselawat kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya dan menumbuhkan lagi sayapnya. Benar kata musannif, diriwayatkan. Okey, kita masih lagi di topik menyempurnakan solat. Menyempurnakan solat, itu sisi pandangnya adalah bagaimana membaguskan perbuatan solat kita, itu kan? Dan tidak termasuk di dalam menjaga. Nah, menjaga solat itu sisi lain, kan? Nah, menjaga solat itu kalau dibincangkan berkaitan dengan menjaga waktunya, gitu kan? Tidak ketinggalan jamaah misalnya. Nah, itu menjaga solat. Nah, adapun menyempurnakan solat, nah itu terkait dengan sempurna perilaku solat terkait rohaniah dan jasmaniah. Nah, itu isunya. Jadi langsung tidak langsung kita sedang bercakap tentang bagaimana solat kita itu mempunyai nilai. Nah, itu istilah yang kita sebutkan terakhir ya. Bagaimana solat kita itu mempunyai nilai atau bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, sudah barang tentu untuk menjadikan solat maupun amal-amal yang lain bernilai di sisi Allah. Nah, perlu diseiringkan antara perbuatan jasmaniah dengan perbuatan rohaniah kita. Nah, itu yang sedang kita bincangkan. Jadi tidak heran jika kita berjumpa dengan penceritaan-penceritaan yang terkait dengan betapa kualitinya solat orang-orang yang disebutkan di sini. Nabi SAW sendiri, kemudian ada sahabat, ada tabi'in. Ya, kita mengutip penceritaan mereka. Nah, di sana menggambarkan juga kepada kita betapa kualitinya solat-solat mereka. Ya kan? Nah, sebagai contoh kita sambung lagi malam ini. Kata musannif rahimahullah ta'ala, apabila Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar, sahabat Nabi SAW, biodatanya banyak ya, nanti kita baca biodatanya. Nah, cuma kita sebut dari sudut Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi, antara sahabat-sahabat yang aula, sahabat-sahabat yang utama kepada Nabi SAW. Nah, justru apabila sahabat Nabi berarti menerima pendidikan, menerima ilmu terus daripada Nabi SAW. Nah, adapun menerima ilmu itu secara rohaniah dan jasmaniah. Ya, para sahabat menerima ilmu secara rohaniah dan secara jasmaniah. Nah, maksudnya mereka menerima ilmu rohaniah dan ilmu jasmaniah. Ya kan? Okey. Jadi langsung tidak langsung apabila diajar, dididik oleh baginda Nabi SAW, nah mereka mewarisi rohaniahnya Nabi SAW. Ya kan? Dan bukti mereka mewarisi rohaniahnya Nabi SAW, nah ini kita diceritakan. Kita didatangkan kisahnya. Nah, apa kisahnya? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hendak mengerjakan salat. Badannya menggigil dan giginya bergetar. Nah, ini bukti ya, kita sebut sudah tadi bukti betapa rohaniah mereka bersih serta berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukti. Sama juga yang lain-lain kita cerita sudah di atasnya. Nah, itu adalah bukti. Nah, termasuk baginda Nabi SAW sendiri. Itu adalah bukti untuk menunjukkan kepada kita bahawa rohaniah mereka sangat bersih. Rohaniah mereka berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pelajaran kita, dalam asas usul kita sebut sudah.
baginda Rasul datang kepada umat mengajarkan 4 perkara. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kan? Termasuk yang diajar kepada kita itu adalah hakikat. Berarti rohaniah. Nah, bagaimana rohaniah Nabi, nah kita pun mau begitu juga. Bagaimana hakikat yang dicapai oleh Nabi, kita pun mau mencapai hakikat itu juga. Begitu kan? Nah, ternyata Umar Ibn Khattab yang kita sebutkan namanya ini mencapai hakikat itu. Ternyata orang lain yang kita sebutkan, ya sebelum ini yang kita sebutkan, nah mereka mencapai hakikat itu. Mereka mencapai hakikat rohaniah yang bersih, yang berhubungan dengan Allah SWT. Nah, itulah yang menjadikan mereka ketika mau mendirikan salat, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang azab, nah mereka terkesan kepada anggota badan mereka, ya kan? Dalam riwayat lain Sayyidina Umar juga, ya, ketika Nabi SAW membaca Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, surah Al-Qari'ah itu yang kita baca, ya, turunnya di waktu di tengah malam. Nah, paginya baginda Rasulullah SAW membaca selepas solat subuh, baginda membaca ayat itu, surah itu dan ayat itu di kalangan sahabat. Nah, ketika Nabi SAW membaca Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, Sayyidina Umar kebetulan masuk ke dalam masjid saja. Dengar saja Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, gemetar sudah dia. Menggeletar dia. Wa ma adraka mal-qari'ah, lagi-lagi menggeletar. Di peluknya tiang masjid Nabi ketika itu hanya batang kurma saja. Peluk. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Nah, hari kiamat itu keadaannya manusia umpama kelkatu saja, melambung sana melambung sini. Rebah terus dia pengsan. Nah, itu riwayat sahih, ya. Pengsan dia. Pengsan belum habis satu surah, Pak. 3 ayat saja. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ayat ketiga saja. Pengsan sudah. Ya kan? Nah, begitu juga diceritakan sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi kenapa begitu? Sense mereka begitu kuat. Rasa dan perasaan mereka begitu kuat. Kenapa? Nah, ini yang kita jawab sudah tadi. Karena rohaniah mereka bersih, rohaniah mereka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nah, jadi mau pelik apa? Mau salat saja mereka gemetar, takut. Ayat Al-Quran saja mereka dengar, rebah, pengsan. Ya kan? Nah, itulah model kita katakan. Ya. Nama-nama yang kita sebut ini, itulah model untuk kita jadikan teladan. Untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan modelnya artis-artis, bukan modelnya. Nah, sekarang selebriti itu banyak kan. Ustaz pun ada selebriti juga. Selebriti itu selebriti, macam-macam selebriti lah. Nah, orang muda-muda macam kamu, orang muda saja tertarik syok pada benda-benda itu kan. Nah, bukan model baik. Modelnya adalah Rasulullah. Modelnya adalah sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW di kalangan ashab ataupun ashabiyah. Nah, itu modelnya. Jangan. Nah, jadi contoh kita sebut sudah. Ini antaranya dalam contoh-contoh kerohanian. Jangan. Nah, model kita yang kita tengok, model-model yang kita jadikan sebagai model kita, selebriti mana ada kerohanian, ya kan? Okey. Jadi katanya ketika hendak mengerjakan solat, badannya menggigil dan giginya bergetar. Oh, itu keadaannya mempengaruhi tubuhnya, ya kan? Badan menggigil, gigi menggetar, itu jasmania, fisikal itu. Nah, sudah tentu datang dari rasa dan perasaannya, ya kan, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran juga mengajar itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sifat orang-orang beriman. Idza dzukirallah, bila menyebut nama Allah, gemetar hatinya. Ya kan? Sebut nama Allah, gemetar hatinya. Rasa takut, rasa berharap, ya kan? Wa idza tuliyat alaihim, bila dibacakan ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu keadaan sifatnya orang yang beriman. Nah, kita sampai sudah di situ, Mizi? Sampai sudahkah kita? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sampai sudahkah? Nah, kita masing-masing ada jawaban, kan? Nah, sahabat Nabi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sudah barang tentu Nabi, idza dzukirallah wajilat qulubihi. Bila baca ayat Allah, gemetar, sebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan Nabi mengajar sahabat, ya, menyebut nama Allah, gemetar hati. Sahabat mengajar tabi'in, tabi'in mengajar tabi'in. Tapi semakin kurang itu, kan. Nah, sampai ke kita tidak ada gemetar sudah. Padahal itu sifatnya mukmin. Termasuk dalam sifatnya mukmin. Paham enggak? Nah, kita mengukur diri kita. Okey. Lalu ada yang bertanya, nah, melihatkan keadaan Sayyidina Umar ibn Khattab begitu, nah, ada yang bertanya kepada beliau, apakah yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi kau sampai menggigil, sampai gemetar? Apa yang terjadi? Nah, orang tanya kepada beliau. Nah, beliau menjawab, telah tiba waktu menunaikan amanat, katanya. Ya, telah tiba waktu menunaikan amanat. Menunaikan amanat, amanat ay amanah. Kita lazim menyebut amanah saja. Telah tiba waktu menunaikan amanah, yakni salat. Ya, para penafsir asar mengatakan amanah yang besar. Ya, para penafsir asar. Para penafsir asar sama saja dengan penafsir hadis. Kan? Nantinya kita belajar ulumul hadis, kita akan berjumpa dengan istilah al-mufassirun fil hadis, al-mufassirun fil asar, al-mufassirun fil... Nah, ada banyak di sana. Ya, orang-orang yang ahli-ahli dalam menafsirkan perkataan, ahli-ahli dalam menafsirkan perbuatan, ahli-ahli yang menafsirkan apa yang dipanggil, ya, terkait dengan sunnah itu, apa, perkataan, perbuatan, lagi satu apa, takrir. Nah, ahli-ahli yang menafsirkan takrir, ya, dan ahli-ahli yang menafsirkan asar. Pada dasarnya seluruh ahli yang kita sebutkan tadi adalah fuqaha. Ya, disebut dengan fuqaha. Nah, itu istilah-istilah itu pun nanti kita perlu belajar juga, Pak, supaya kita tahu. Ya kan? Okey. Jadi dalam tafsiran ahli-ahli asar yang kita sebutkan tadi, ya, mereka mengatakan perkataan Umar ini, telah tiba waktu menunaikan amanat yang besar. Nah, mereka mengatakan amanat yang besar. Nah, ini berarti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat salat itu sebagai satu amanah yang besar. Ini kan? Jadi dalam hal ini pengajaran buat kita juga begitu, kan? Nah, kita coba ajar diri kita untuk melihat salat itu adalah amanah yang besar. Nah, kan? Pertama, lihat salat itu sebagai amanah. Ya kan? Pertama kita lihat salat itu sebagai amanah. Nah, ini terkait dengan makna pinjaman, boleh dipakai itu, ya kan? Nah, Allah pinjamkan kepada kita alat hubungan. Allah pinjamkan kepada kita, kita maknakan saja, ya, alat hubungan yang namanya salat, alat hubungan yang namanya puasa, alat hubungan yang namanya zakat, alat hubungan yang namanya haji, itu kan?
Ya, kita maknakan saja ya, sebagai pengetahuan kita. Nah, jadi Allah pinjamkan kepada kita itu. Nah, kemudian kita melaksanakan sesuai dengan tuntutan pinjaman itu. Ya kan? Allah memberi amanah mata kepada kita, meminjamkan kepada kita mata. Nah, jadi kita menggunakan mata itu sesuai dengan amanah pinjaman itu. Betul, Jul? Allah memberi kepada kita pinjaman makanan yang halal, gitu kan? Jadi kita perlu menunaikan amanah pinjaman itu dengan mengambil yang halal. Betul, Jul? Nah, itu contoh. Nah, sama saja, ya. Allah mengamanahkan kepada kita salat. Yang kita sebut pinjaman tadi, kan? Pinjaman. Maka kita perlu menunaikan amanah salat itu. Nah, dalam menunaikan amanah salat itu, ada satu hal yang kita perlu semat, perlu letakkan di dalam rohaniah kita, bahwa ianya adalah sesuatu yang besar, ianya adalah sesuatu yang penting, ya. Ianya adalah sesuatu yang sangat diperlukan, melebihi keperluan-keperluan lain. Itu Walid berdasarkan kepada tafsiran Ahlul Athar. Walid sebut sudah tadi ya. Nah, kalimat itu pada kita yang nanti mau jadi guru penting lah itu. Jarang kamu dengar, melainkan orang belajar ulumul hadis saja. Ulumul hadis, ulumul tafsir, nah istilah itu nanti keluar. Jadi itulah tafsiran Ahlul Athar. Mereka menafsirkan perkataan Umar ini dengan maksud Sayyidina Umar menggigil, bergetar dan sebagainya, kerana beliau sedang berhadapan dengan satu amanat yang sangat besar pada pandangannya, pada rasa dan perasaannya. Begitu. Ya. Satu amanat yang sangat besar. Nah, kerana amanat yang sangat besar itulah yang menyebabkan beliau rasa takut, gementar. Dalam huraian, dalam tafsiran mengatakan takut amanat ini tidak dapat disempurnakan. Itu. Ini yang menyebabkan ya dalam huraian-huraian yang lebih tinggi, penjelasan yang lebih tinggi, ya, dihuraikan oleh para ulama tahap rohaniah, ya, tentang tahap rohaniah. Para ulama dalam menghuraikan tahap rohaniah itu, mereka mengatakan inilah tahapnya arifin. Walaupun nanti dalam arif itu ada tahap-tahapnya lagi, tetapi secara umum itulah tahapnya arifin. Ya, Masya Allah. Kita pun solat juga, Bamizi, bukan tidak solat, tapi solat pada kita masih lagi hal yang sepele begitu. Nah, masih orang balik guna sepele itu ya, indun satu. Apa sepele ini? Remeh, ya kan? Nah, kita masih lagi melihat solat ini adalah hal yang remeh, perkara yang remeh. Betul. Sebab itu Walid pernah berjumpa dalam kitab yang lebih besar. Kata musannifnya, siapa musannifnya lupa sudah. Imam Khusyairi ke siapa? Dia mengatakan selama mana salat itu tidak dirasakan penting, besar, utama, afdal, dengan lebih berharga daripada seluruh nikmat yang lain, nah Allah tidak menerimamu, katanya. Ya, nah Walid rakamkan perkataan ini supaya kita masing-masing muhasabah, ya. Walid pun muhasabah juga. Walid cuma nanti cari siapa yang menyebutkan ini, ya. Selama mana kita tidak merasakan solat itu nanti Walid cari, ya, siapa yang menyebut ini.
Otak Walid kadang-kadang dia jam. Prosesor Walid kadang-kadang dia jam sudah. Kan? Nah, Walid pun sedar bahawa keadaan itu ni menunjukkan Walid mau meninggal sudah, tahukah? Dulu kalau Walid keluar perkataan, keluar dari mana? Keluar perkataan, keluar saja dari mana? Nah, sekarang hilang sudah. Keluar perkataan, dari mana ya? Nah, macam biol-biol sikit begitu, tahukah? Nah, itu tanda aku mau meninggal sudah. Merasakan, selama mana kita tidak merasakan bahawa solat itu penting, apa lagi? Utama, apa lagi? Besar, apa lagi? Nah, apa saja yang kita mau memaknakan? Berharga, nah betul apa? Berharga, lagi? Aula utama. Aula perkataan Arab. Okey. Berharga, mahal, ya, mahal. Sebab dalam teks Arabnya dia menyebut muhimmah, berarti mahal. Mahal. Apa lagi? Indah. Apa lagi? Nah, kita andaikan ini ya. Kita andaikan ada lagi perkataan-perkataan yang sangat wajar untuk diberikan kepada yang namanya salat, gitu kan? Nah, selama itulah Allah, kata musannifnya, tidak menerimamu. Ini bukan untuk dicakap pada orang ya. Ini untuk kita saja. Nanti cakap pada orang confuse saja. Ya, kecuali orang-orang kerohanian, nah memang dia boleh paham ini. Bukan orang kerohanian, dia tidak paham. Dia paham solat saja sudah, apa? Janji solat. Nah, gitu kan? Orang-orang awam. Gitu. Nah, kita orang-orang kerohanian perlu melihat teks ini ya, datang boleh tulis dalam bentuk teks ya, dan perlu dimuhasabah. Nah, takut Allah tidak menerima kita. Kenapa? Nah, kita ukur diri kita pun keadaan seperti itu kan. Solat masih lagi macam tidak penting saja, tidak utama saja, tidak aula saja, tidak apa saja gitu kan. Banding telefon dengan solat, nah telefon itu lagi besar. Itu bandingannya, betul kan? Banding mau pulang ke Sabah dengan solat, nah pulang ke Sabah itu lagi besar. Itu kan. Hari-hari pikir saja, pulang Sabah, mau makan belacan, mau hirup air belacan. Hari-hari pikir saja. Begini, pikir. Kenapa kamu orang bising sangat? Nah, kamu orang pula. Ampa ni bukan muridku ni. Dari mana kamu? Bukan, murid aku ada tertibnya. Manusia maupun jin. Bising. Bawa PTP. Beritahu dulu tertib kita. Okey. Kenapa? Terkejutkah? Okey. Balik kita. Ya, kita muhasabah saja tadi kan? Masya Allah. Jadi takut Allah tidak menerima kita. Kenapa? Karena kita dengan salat masih lagi, ya kan? Nah, jadi kita harap rahmat Allah SWT. Itu poinnya. Jadi di sanalah kenapa para ulama ahli kerohanian ataupun ulama tasawuf ini merujuk kepada ulama tauhid. Mereka merujuk kepada ulama tauhid. Dan ulama tauhid mengatakan iman berdiri antara takut kepada Allah dan harap kepada Allah.
takut dan harap kepada Allah. Ini perkataannya ulama tauhid yang diguna pakai. Kan? Nah, melihatkan kepada kenyataan ini, kita takut sudah. Wah, Walid sudah 54 tahun. Tahun depan 53. Tahun depan lagi 52. Ya kan? Semakin muda, tahu tak? Nah, macam mana ni? Kalau solat kita masih lagi dalam keadaan yang kita tidak dapat merasakan, merasakan kita tidak masuk, ada tu. Ya, kita tidak dapat merasakan, makin perkataan-perkataan penting. Kita tidak dapat merasakan, ya, pentingnya solat, utamanya solat, besarnya solat, berharganya solat, mahalnya solat, indahnya solat, atau apa lagi perkataan. Kita masih tidak merasakan itu. Dan ada perkataan ulama mengatakan selama itulah Allah tidak menerimamu, Allah tidak menerima kita. Kewajarannya apa? Rasionalnya apa? Nah, Nabi SAW mengatakan dia mencintai salat. Ada hadisnya itu. Kita belajar sudah hadisnya kan? Di mana rantau? Nah, di Futhul Ghaib. Nabi sangat menyintai salat sampai-sampai Nabi mengatakan salat itulah penyejuk mata hatiku, kata Nabi SAW, kan? Nah, penyejuk mata hati berarti solat itulah membahagiakanku, solatlah itulah mendamaikanku, solat itulah. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Itu hadisnya, sahih hadis itu. Berarti Nabi mencintai solat. Pengajaran yang kita ambil dari sana adalah Nabi mencintai salat. Nah, sangat wajar bah Allah Subhanahu wa taala menerima Nabi, kalaupun dia bukan nabi misalnya. Allah menerima dia, betul? Sangat wajar, apalagi dia nabi. Nah, begitu. Okey, sekarang satu-satunya jalan yang ada adalah melihat ini, melihat sisi-sisi pandang ulama tauhid, ulama ahli akidah. Dan mereka mengatakan iman berdiri di antara takut. Nah, ini takut sudah kita mendengar ini, takut sudah. Betul kan? Dan yang kedua harap. Nah, jadi harap itulah yang kuat dengan kita. Faham kah? Nah, takutnya kita kita kurang. Ya, jadi salah satu di antara keduanya. Yang terbaik adalah kuatkan keduanya. Takut kita perlu kuat, harap kita pun perlu kuat. Jelas ya? Okey. Lihat lagi. Allah, ini pengajaran besar untuk kita. Lalu ada yang bertanya. Nah, lepas sudah itu. Di bawah ya. Nah, telah tiba waktu menunaikan amanat yang besar. Nah, itu tafsirannya ahli athar. Dan menegakkan yang fardu. Nah, jadi perhatikannya. Langsung tidak langsung, ada dua kalimat di situ. Menunaikan amanat yang besar. Nah, itu terkait rohaniah. Terkait rasa dan perasaanmu. Dan menegakkan yang fardu, nah itu terkait dengan jasmaniahmu. Betul tak? Nah, perhatikan. Menunaikan amanah yang besar. Amanah. Berarti amanah itu isunya kerohanian, isunya rohaniah. Kenapa? Rasa dan perasaan. Merasakan solat itu besar. Merasakan solat itu penting. Merasakan solat itu indah. Merasakan solat itu segala-galanya. Lebih berharga daripada hidup kita misalnya. Kan? Nah, itu adalah rasa dan perasaan. Berarti isu itu adalah rohaniah. Kemudian, dan menegakkan yang fardu. Menegakkan berarti mendirikan dengan anggota badan kita, gitu kan? Nah, mendirikan dengan anggota badan kita itu terkait jasmaniah sudah. Nampakkah? Jadi jelas bahwa asasul usul kita belajar itu meliputi semua sudah. Okey. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tinggal lagi kita menegakkan yang fardu sudah kan? Sekalipun dalam keadaan yang begitu serba kekurangan gitu kan. Nah, kita menegakkan yang fardu sudah. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi kita perlu mengisi rohaniah kita, gitu kan? Tinggal lagi kita perlu membentuk rohaniah kita supaya mencintai salat. Nah, itu istilah yang paling ringkas pada menggambarkan berharga, bernilai, macam-macam kita sebutkan tadi. Ya kan?
Nah, kalau sudah cinta, kentut pun wangi kan, Mizi? Nah, itu dalam konteks manusia dengan manusia. Betul, Pak? Kalau sudah cinta, nah, kau bilang apapun dia tidak pikir, Pak. Dia pikir dia saja. Ha? Nah, demikian, Pak. Kalau kita sudah sampai kepada cinta, terkait solat yang kita bincangkan ini, nah, berarti nanti rasa dan perasaan kita menilaikan solat itu penting daripada segala-galanya dalam kehidupan kita. Betul, Pak. Betul, betul, betul. Nah, Walid pun mengakui bahawa hal ini, Walid pun jauh langit dengan bumi juga. Mudah-mudahan Allah menuntun Walid, membimbing Walid. Ha? Sebelum mati ku mau rasakan ini. Kan? Nah, itu doa Walid saja. Ya Allah, sampailah Walid kepada keadaan-keadaan ini sebelum ku kembali padamu, ya Allah. Kan? Saya tidak tahu bagaimana menunaikannya. Nah, itu perkataan Omar. Asar, itu termasuk asar ya. Karena perkataan sahabat diklasifikkan sebagai hadis juga. Ya, boleh diambil sebagai hadis, tapi nilainya disebut sebagai asar itu. Oke? Nah, kemudian Omar melanjutkan perkataannya. Saya tidak tahu bagaimana menunaikannya. Dengan maksud kerendahan dirinya Omar, dengan maksud ubudiyahnya Omar, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu bagaimana menunaikan amanah solat yang besar itu dan bagaimana menegakkan fardu itu. Nah, tidak tahu bukan berarti dia tidak tahu, dia diajar oleh baginda Rasul kan? Nah, tidak tahu itu sebagai merendahkan dirinya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, disitulah wujudnya apa yang kita panggil rohaniah, ya. Hubungan rohaniah kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Disitulah nilainya diri kita, nilainya kehambaan kita. Justru itulah nilainya kehambaan Omar. Mudah-mudahan Allah meredainya, ya kan? Terhadap rohaniahnya dan terhadap jasmaniahnya, sisi rohaniahnya dan sisi jasmaniahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah. Pelajaran besar untuk kita juga. Kan? Nah, kita solat saja macam solat malaikat saja. Bagus saja nampak. Padahal tin kosong saja. Mau solat saja minyak wangi itu ini ketir. Semua minyak wangi teruk. Spray celah kangkang pun spray. Kalau minyak wangi spray tu. Oh, mau solat. Tapi kosong, macam tin kosong, faham tak? Nah, nilai solat kita, nanti kesannya adalah nilai solat kita, kan? Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu, pengetahuan untuk sampai kepada keadaan-keadaan ini. Nah, kemudian kita dilanjutkan Khalaf ibnu Ayub, tabi'in dia, tabi'in akhir. Khalaf ibnu Ayub. Nah, ini pun ahlillah juga ini. Sedang menunaikan salat. Suatu hari dia sedang menunaikan salat. Tiba-tiba kumbang besar menyengatnya hingga mengeluarkan darah. Kumbang sengatlah. Penterjemah ini menterjemahkan kumbang. Perkataan Arabnya adalah khubkhus. Nah, bukan kumbang. Khubkhus itu tebuan kalau terjemahan kita. Kan? Kalau terjemahan kita dalam kamus Marbawi, tebuan. Nah, nanti tengok kamus Marbawi. Itu belajar Arab, bahasa Arab nanti. Kan? Dimaknakan dengan binatang yang menyengat. Istilah di situ tebuan. Nah, Walid terjemah saja ya. Walid pun tidak tahu. Sampai tebuan kita mana ada menyengat sampai berdarah-darah, ada tak? Mana ada kan? Dia bagi, dia pun pergi kan? Tinggal dia punya itu. Nah, bengkak lah. Itu tebuan kita. Nah, ini mungkin tebuan Papua New Guinea. Mungkin. Aku pun tidak tahu juga kan? Nah, tidak penting mah itu. Kalaupun kita mau pakai perkataan kumbang, sila saja. Kan? Okey. Jadi dia sedang solat.
Khalaf bin Ayub ini dia sedang solat suatu hari, tiba-tiba kumbang besar menyengatnya hingga mengeluarkan darah. Oh, ini kumbang jenis Papua New Guinea, aku bilang tadi. Akan tetapi ia tidak merasakannya. Nah, yang peliknya, Khalaf bin Ayub tidak merasakannya. Tidak merasa kumbang gigit dia. Berdarah-darah itu dia pun tidak tahu. Nah, ini penceritaan ini sama saja dengan penceritaan tabi'in Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah tabi'in. Burung berak di kepalanya itu. Cerita sudah kan? Nah, sampai-sampai selepas solat bagi salam orang cerita, wahai Abu Nu'man, nah, kepala kau penuh dengan tai burung. Dia tidak sedar. Masya Allah. Bukan tidak sedar. Bukan dia tidak sedar. Dia solat. Nah, jika tidak sedar, mungkin dia tidak dapat rukuk. Tidak dapat begitu kan. Nah, dia boleh saja melakukan qiyam rukuk dengan sempurna. Dia tidak sedar. Ada haiwan lain tenggek ke atasnya. Berak di atasnya. Dia tidak sedar itu. Nah, menunjukkan betapa dia solat itu khusyuk. Gitu kan. Allah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam perang Khandaq, panah menembusi kakinya. Ini panah sesat ini. Perang Khandaq itu bukan apa ya? Bukan pertempuran. Perang Khandaq itu lebih kepada mempertahankan diri, gitu kan? Nah, digali parit keliling, mereka duduk di tengah-tengah saja. Nah, sesekali musuh-musuh itu dia shot test kan? Test. Yang itu sesat. Tiba-tiba Sayyidina Ali sedang salat, tiba-tiba datang panah itu tembus kaki Sayyidina Ali. Nah, dia terus salat saja. Sedang sahabat lain melihat, Masya Allah, kaki Sayyidina Ali sudah kena, kaki Ali sudah kena panah. Tembus sudah. Nah, dia terus salat, macam tidak ada apa-apa. Nah, sampai dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus orangnya, wahai Ali, kaki kau sudah ditembusi panah. Dia pun tengok, bila datang panah ini, dia pun tanya bila. Masya Allah. Ya kan? Nah, para sahabat mau membantunya untuk mencabut panah itu. Nah, ketika cuba mencabut, menjerit-jerit dia sakit. Aduh, jangan sakit. Nah, sekarang macam mana? Panah tembus sudah. Nah, bilang Sayyidina Ali, sekarang aku solat dulu 2 rakaat. Ketika aku sedang solat, nanti kamu orang cabut. Nah, dia pun bangun solat. Barangkali dibersih-bersihkan begitu kan. Nah, bangun dia solat. Nah, ketika solat itulah para sahabat membantu mencabut panah itu. Nah, cabut sudah. Dia terus solat macam tidak sakit saja. Sampai memberi salam. Nah, itu kualitinya solat Sayyidina Ali. Ya kan? Allah, Masya Allah. Jadi kita sebut lagi di sini Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tabi'in itu kita sebut lagi. Kemudian Sayyidina Ali kita sebut lagi. Nah, banyak kita sebutkan. Semua itu gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kita sangat kualiti bersolat mereka. Sangat kualiti. Nah, kenapa kualiti? Nah, kita sebut sudah tadi. Karena mereka melihat solat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Itu. Kita kadang-kadang Hindustan dengan solat, kita tengok Hindustan dulu kasih habis. Sekejap. Lewat, sekejap. Nah, sampai habis Hindustan dulu. Betul kan? Betul lah. Kalau tidak Hindustan, Filipina, pangako sayo. Kan? Kalau tidak Filipina, ini cerita 5-6 tahun yang lalu. Aku pun program 5-6 tahun yang lalu. Sekarang tidak TV sudah. Kan? Nah, tidak ada TV di rumahku. Jadi aku tidak tahu. Ya kan? Kalau tidak Filipina, Brazil kah itu? Maria Mercedes. Itu namanya. Cari-cari apa Mercedes. Apa Mercedes. Drama itu kan. Maria Mercedes. Allah. Yang cakap amor-amor itu. Yang amor-amor itu kan. Itu. Jadi kita tetap tidak dapat mengutamakan solat. Walaupun rasa bersalah Kenapa? Aku pun tidak dapat merasakan sebegitu. Umur 54 sudah sekarang ini. Oke, terus kita. Akan tetapi ia tidak merasakannya. Nah, dia tidak rasa Dia disengat.
kemudian keluar darah, dia tidak rasa sakit. Hingga Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id ini namanya Amir ataupun Umair Ibnu Sa'id. Ini seorang perawi hadis ya. Ibnu Sa'id ini seorang perawi hadis. Betul Pak. Sa'id itu perawi hadis. Anaknya yang bernama Umair itu. Dan dia lebih banyak masanya. Dia masih kecil ya pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat dia masih kecil. Betul. Jadi katanya hingga Ibnu Sa'id datang dan memberitahunya. Datang Ibnu Sa'id memberitahu Khalaf bin Ayyub, wahai Khalaf bin Ayyub, engkau telah disengat. Nah, istilahnya kumbang di situ sampai mengeluarkan darah. Nah, mungkin sisi-sisi yang tidak dapat dilihat ya oleh oleh Khalaf bin Ayyub ini. Nah, dan memberitahunya. Jadi Ibnu Sa'id memberitahu keadaan itu. Lalu ia menyuci pakaiannya. Nah, Khalaf bin Ayyub pun menyucikan pakaiannya yang terkena darah itu. Kemudian dikatakan kepadanya. Nah, kemudian dikatakan kepada siapa? Kepada Khalaf bin Ayyub. Oleh siapa? Oleh Ibnu Sa'id. Kumbang besar telah menyengat anda hingga keluar darah dari tubuh anda. Tapi anda tidak merasakannya. Nah, orang itu tanya begitu. Kumbang besar gigit kamu sampai-sampai terkeluar darah. Kau tidak rasa sakit kah? Nah, mungkin begitu pertanyaannya. Nah, apa jawabnya? Apa jawabnya si Khalaf bin Ibnu Ayyub ini? Katanya, apakah hal yang seperti ini akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa? Allahu Akbar. Nah, itu jawabannya Khalaf Ibnu Ayyub. Dengan katanya, apakah hal seperti ini? Hal apa? Rasa sakit. Kan? Nah, pertanyaannya, kau tidak sakitkah? Disengat oleh kumbang sampai mengeluarkan darah, kau tidak sakitkah? Nah, itu pertanyaan. Nah, lalu dia menjawab, apakah hal seperti ini akan dirasakan? Hal seperti ini apa? Sakit. Hal seperti ini sakit. Akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, katanya. Allahu Akbar. Nah, kita pun berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa juga kan. Nyamuk saja kita tidak tahan sudah. Lalat saja kita tidak tahan sudah. Kan? Nah, Walid pun pernah kacau lalat. Woi, kacau aku mau solat. Nah, batal sudah solat. Kan? Allah. Nah, perhatikan perkataannya. Ini jawabannya. Apakah hal seperti ini sakit akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa? Nah, karena itulah Abu Hanifah tidak sedar burung berak di kepalanya. Karena itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini tidak merasa sakit ketika panah menembusi kakinya. Itu kan? Jadi itu bahagian daripada riwayat-riwayat. Sebenarnya banyak daripada sahabat, daripada tabi'in. Nah, mereka melalui situasi-situasi ini. Sayyidina Bilal bin Rabah. No, dia terkena apa ya? Penyakit berjangkit pada ketika itu. Ada satu peristiwa penyakit berjangkit, wabak terkena di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW tidak membenarkan orang luar masuk ke Madinah. Kalau kamu orang sampai ke Madinah, nah kamu orang berkhemah di luar Madinah. Orang Madinah jangan keluar daripada Madinah. Nah, hadis tentang itu. Hadis tentang wabak. Ya kan? Nah, penyakit itu terkena kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, dia dalam keadaan yang lain, asyik berak saja, tahu kah? Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah, dia sakit perut. Wabak itu menyebabkan mereka sakit perut. Nah, dia pun dalam keadaan yang lain sakit perut saja. Sentiasa sakit perut saja. Begitu, sentiasa. Tetapi bila tiba waktu salat, nah sakit perutnya hilang. Dia azan, iqamah, berjamaah dengan Nabi SAW. Nah, selepas saja memberi salam, sakit perut itu datang semula. Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya Allah. Ada itu penceritaan, asarnya itu ada.
Allah. Ya kan, kita kan sakit pun mereka tidak rasa jika menghadap Allah SWT. Nah, itu kerana apa? Kerana mereka dengan penuh sedar diri, rasa dan merasakan berhadapan dengan Allah SWT, berkomunikasi dengan Allah SWT. Betul kan? Macam kita komunikasi dengan ayah mamak kita juga kan? Itu ayah mamak. Kalau kau komunikasi dengan raja, tahu tak? Kau komunikasi dengan raja, patik-patik saja. Mau cakap pun tunggu saja. Kan? Nah, mungkin bah kita komunikasi dengan ayah mamak kita macam-macam kan? Mau tunjuk manja lah, mau tunjuk itulah, mau tunjuk inilah, mungkin kan Mizi kan? Pun begitu, kita tetap ada adab-adabnya, kita jaga saja, tidak cakap begitu, tidak cakap begini kan? Nah, kalau mama ayah marah kita pun kita tenang saja, tidak rasa sakit hati, betul kan? Ini dengan raja. Semua orang tahu kah? Walid pernah berdepan dengan raja. Wah, macam-macam protokolnya, tahu kah? Nah, jalan di hadapan raja kena begini, kena angkat begitu, kena apa semua. Nah, Walid apa ya? Terima apa itu? Scroll itu. Nah, begitu Pak. Besok mau menghadap raja, nah, rehearsal sudah. Buat training Pak. Mengarut saja, tahu kah? Raja. Nah, peraturannya kau jangan bercakap bukan depan raja, jangan kau tanya-tanya itu, tanya ini. Nah, sampai-sampai apa lagi? Apa ya? Tidak boleh cakap terima kasih. Betul kan? Tidak boleh cakap terima kasih. Nah, Walid silap sudah. Kau hantam terima kasih saja. Lupa, tahu tak? Apa? Perkataan dia apa? Menjunjung kasih. Itu perkataannya, tahu tak? Kau tengok itu. Bukan terima kasih, menjunjung kasih. Nah, Walid terima kasih tuanku saja. Lepas itu baru teringat, kalau mau silap sudah. Nah, mau lebih kurang tidak boleh bawa kamera rakam kita, tahu tak? Kamera. Semua rakam kita. Kau silap saja nanti, nah macam-macam dia orang cakap, gitu, tahu tak? Keras betul saja. Begitu lah, tahu tak? Itu raja dunia saja. Ini raja yang maha raja, Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak? Allah, Masya Allah. Kalau raja dunia pun kita, ya kan, raja dunia pun kita sudah apa ya, sudah terikat dengan protokolnya, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, tapi kita, bagaimana kita? Nah, itu pertanyaan yang selalu perlu dilontarkan dalam pikiran kita, tahu kan? Ini cerita, tadi kita cerita lalat, kita cerita nyamuk, apalagi kalau yang masuk dalam kain itu cicak. Itu kan? Macam-macam jadi. Allah, Masya Allah. Cicak pun kecil juga, Pak. Kalau yang lalu itu ular, nah, sudah hancur solat semuanya kan? Mudah-mudahan Allah terima kita, Pak. Walaupun harapan-harapannya. Kita tinggal satu saja, harapan. Ya, kita mengharapkan Allah menerima kita. Apalagi? Perkataan siapa ni? Perkataan Khalaf Ibnu Ayyub ini. Apakah hal seperti ini akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakangnya? Allah. Ini orang tahap sedar dirinya cukup sempurna ini kan. Tahap sedar diri. Jadi pertama dia mengatakan, apakah hal seperti ini, merasa sakit ini, akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa? Yang kedua, serta malaikat maut di belakangnya. Yang ketiga, neraka di samping kirinya, neraka. Dan yang keempat, as-sirat di bawah kakinya. Nah, dalam keadaan ini, apakah dia sempat untuk merasakan sakit? Nah, itulah pertanyaan. Itulah bentuk
pertanyaannya. Faham tak? Bentuk jawapan bukan pertanyaan. Dia menjawab dalam pertanyaan. Dia menjawab dalam bentuk pertanyaan. Nah, begitu. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, kalau hal ini, kalau kita sepakat dengan hal ini ya, bermakna salat kita ini langsung tidak ada kualiti. Ini kan? Nah, betul. Mau buat macam mana, Jul? Jul? Kau sakit gigi saja pun kau sakitkan yang tengah salat kan? Allah. Nyut-nyut. Sampai-sampai kau pikir apa? Kalau tidak kena solat kan bagus. Nah, mungkin kita pikir begitu, Bajul kan? Tengah sakit mah. Allah. Nah, jadi apa yang kita muhasabahkan adalah bagaimana pandangan kita terhadap salat. Gitu kan? Dan bagaimana kita cuba untuk menyempurnakan rasa dan perasaan kita ataupun rohaniah kita terhadap salat itu. Nah, itu isunya. Subhanallah. Nah, kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, penyakit kudis menjangkiti tangan Ammar ibn Zar. Ammar ibn Zar anak kepada sahabat Nabi SAW. Zar, Abu Zar Ghifari. Ya, anaknya bernama Ammar. Anaknya bukan anaknya tidak sempat berjumpa dengan Nabi ya. Karena Abu Dhar ketika dia berpindah ke mana? Dia daripada Madinah, kemudian dia keluar daripada Madinah selepas wafat baginda Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan dia di Syam, ada pendapat mengatakan dia di Afriqiya, berarti Mesir kah, Tunisia kah, itu jalur-jalur dia berada. Nah, sampai di sana dia menikah lagi. Nah, itu sahabat kan? Mereka memang begitu. Nah, anaknya bernama Amr bin Zar. Dikenali sebagai orang zuhud dan ahli ibadat. Ammar bin Zar dikenali sebagai orang zuhud, orang yang zuhud dan ahli ibadat. Nah, ini kerana dia dibentuk, dididik, ditarbiah oleh bapaknya sendiri, Abu Zar Ghifari. Ya, Abu Zar Ghifari adalah antara sahabat-sahabat yang personalitinya sangat bagus. Nah, begitu. Tidaklah bermakna sahabat yang lain personalitinya tidak bagus. Ya kan? Sahabat macam kita juga, Pak. Gitu kan? Ada yang garang dia. Ada yang macam-macam kan sahabat. Macam kita juga, Pak. Macam Mizi. Nah, dia personalitinya sangat lemah lembut begitu. Kalau dibiarkan dia boleh jadi perempuan. Jadi sebab itu kita pantau saja. Supaya Mizi tidak jadi perempuan. Kan Mizi kan? Fast personalitinya pun sangat bagus. Tapi kalau dibiarkan dia jadi jantan, Pak. Nah, jadi kita kena pantau saja. Supaya dia jangan jadi jantan. Hah? Paham kah? Jadi sahabat-sahabat macam itu. Tapi personality Abu Zar, dia adalah seorang yang sangat lemah lembut. Tidak kasar, bercakapnya pun slow saja begitu orangnya. Dan dia sangat mempraktikkan hal-hal yang terkait dengan kerohanian. Nah, sebab itulah Abu Zar Ghifari, Abu Musa al-Asy'ari, mereka dijolokkan dengan pada orang-orang kerohanian generasi-generasi yang datang kemudian. Mereka menjolokkan Abu Zar Ghifari ini adalah pintunya ilmu kerohanian. Ada yang menyebutnya begitu. Dan Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Abu Zar Ghifari tentang kerohanian. Nah, itu. Nah, rupa-rupanya personality kerohanian itu turun kepada anaknya. Itu. Turun kepada anaknya yang bernama Ammar ibn Zar. Sehingga Ammar ibn Zar menjadi orang zuhud dan ahli ibadah. Ini orang zuhud dan ahli ibadah alim, bukan zuhud dan ahli ibadah jahil, bukan. Kan? Mereka ahli zuhud, mereka alim, mereka ahli ibadah, mereka alim. Nah, begitu. Karena di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in,
yang jadi ahli zuhud ataupun ahli ibadah ni orang-orang alim rupanya. Ya kan? Nah, generasi salafus saleh saja kemudian ahli ibadat itu banyak tapi jahil. Nah, sampai kepada zaman kita, nah sudah tentu lebih banyak ahli ibadat dan lebih banyak juga kejahilan. Ya kan? Okey, para doktor mengatakan kepada siapa? Kepada Ammar ibnu Zar, yang mana dia dijangkiti satu penyakit kudis, bah. Tangan jadi buruk. Mau cerita macam mana, Walid pun tidak tahu cerita. Ya kan? Tapi diceritakan dalam asar begitu saja. Jadi kudis itu menyebabkan tangannya jadi buruk, rusak tangannya. Jadi para doktor, ada doktor ke ketika itu? Nah, ini terjemahan kan? Jadi mungkin tabib diterjemahkan dengan doktor. Nah, jadi para doktor, tabib. Nanti kalau orang tanya, ada doktor ke ketika itu? Tabib. Ketika itu dipanggil tabib. Begitu. Para tabib mengatakan, tangan kamu harus dipotong. Jadi para tabib ketika itu berbincang-bincang, penyakit ini tidak boleh dibiarkan. Tangan kau perlu potong. Jika tidak potong tangan kau, nanti kuman-kuman itu masuk ke darah kau, dia akan naik sampai habis satu badan kau. Mungkin begitu kan? Ini dalam dunia perubatan bukan baru. Dengan selama ada manusia. Nah, bermula sudah perubatan. Betul. Hanya evolusi perubatan. Evolusi berarti satu keadaan kepada satu keadaan berubahnya perubatan itu kan. Nah, sampai kita sekarang perubatan moden kononnya. Gitu kan? Okey. Jadi para doktor, tabib mengatakan tangan kamu harus dipotong. Nah, itulah cadangannya para tabib. Nah, apa katanya? Potonglah. Kata. Nah, senang saja dia. Nah, perlu potong saja. Kan? Okey. Kata para doktor, kami tidak dapat memotongnya kecuali setelah mengikat anda dengan tali. Para doktor mengatakan, kami tidak dapat potong tanganmu. Melainkan kami ikat dulu kau supaya kau tidak meronta sebagainya. Mungkin begitu kan? Nah, ketika itu bukan ada bius, tahu tak? Tidak ada ubat bius. Ya, mau kasih pengsan. Ya. Tidak ada anestesia. Mau cucuk kasih tidur. Tidak ada. Kan? Tapi teori pada masa itu, dia boleh menggunakan belerang. Ya, untuk mematikan kulit dan sebagainya. Boleh terbaca ya. Bius ini sebenarnya datang daripada ilmu mematikan saraf. Di mana boleh baca? Lupa sudah. Bius ya, bius. Nah, ilmu mematikan saraf. Ilmu mematikan saraf itu datang daripada orang Islam. Nah, kemudian Cina mempraktikkan. Ya. Walid ada terbaca tentang itu, tapi tidak ingat di mana. Nah, sebab itu Cina mempraktikkan dalam kungfu-kungfunya. Dia tak cucuk kau di situ, kau mengkeras. Jam. Itulah dia. Ya kan? Nah, dulu Walid berminat mau cari di mana ilmu ini, aku mau belajar ini. Kan? Siapa-siapa yang banyak akal, cucuk keras di situ. Walid pikir mau cari di mana. Itu yang punca Walid terjumpa. Ya. Ilmu ini sebenarnya dibawa oleh orang Islam. Mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Mereka datang ke China sana. Kita juga ada maklumat ya. Sahabat pertama yang datang ke China adalah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ya kan? Nah, berarti mereka mempunyai keilmuan itu. Itu terkait teknik saja. Kita tidak tahu kan. Nah, kalau ada, kita mau kaji. Macam mana ya? Mau kasih jul pengsan. Yang tahu Jul. Nah, ketika kau pengsan, kami ambil pelaya itu, kami cabut gigi kau yang sakit itu. Kau pun tidak sedar, bah. Yang sudah sedar, okey sudah. Begitu kan? Dia sakit gigi itu. Tidak mau dengar cakap, bah, macam aku juga. Kita cari insyaAllah ya. Kalau jumpa ilmu itu dengan kita belajar. Mau kami sih?
kita belajar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah temukan kita. Okey. Jadi kata para doktor, kami tidak dapat memotongnya kecuali setelah mengikat anda dengan tali. Jadi dia orang mau ikat dia, berikat supaya dia tidak meronta dan sebagainya, baru dia orang boleh potong batangan. Yang buruk itu katakan ya. Nah, namun Ammar ibn Zar berkata, tidak, dia tidak mau diikat. Dia tidak mau diikat. Lalu membuat macam mana katanya? Tetapi jika saya telah memulakan solat, potonglah ketika itu. Nah, dia bilang, jangan ikat aku. Kasih aku solat. Nah, ketika aku mula solat, kamu orang potong. Mau potong di mana tanganku? Potong saja. Allah, Masya Allah. Nah, ketika ia memulai solat, nah dia pun mula solat. Dipotonglah tangannya yang yang terkena wabak, terkena jangkitan itu. Namun ia tidak merasakannya. Allah, Masya Allah. Nah, dia langsung tidak menjerit. Langsung tidak merasakan sakit. Gitu kan? Mana aku mau solat yang begini ya? Nah, malam ini kita fikir macam mana kita mau solat begini. Mulai malam ini, Mamizi. Kita fikir. Nah, macam mana kita belajar sudah? Dia sebut sudah tadi. Ya kan? Asasnya adalah hubungan kita bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Rohaniah kita merasakan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping merasakan solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu sebagai sesuatu yang penting, berharga, mulia, besar, mahal, sebut sudah tadi kan? Nah, itu. Majasnya macam telefon kita juga kan? Nah, kalau telefon kau itu sampai 5,000, kau pun jaga dia macam, kalau bini pun kita tidak jaga begitu kan? Bini, kan? Bini kau berak kau punya pasal apa? Kan? Nah, telefon kita kalau dia terberak, kita akan basuh dia, betul kan? Nah, kenapa? Wah, mahal bah. Nah, tahukah kita solat itu lebih mahal daripada itu? Kenapa kita tidak jaga? Misalnya, kan? Oh, penting bah. Tahukah kita solat itu lebih penting daripada itu? Kenapa kita tidak jaga? Nah, itu bentuk-bentuk pertanyaan. Walid pun takut juga berbincang tentang ini kerana Walid pun teruk, bukan seperti yang Walid bukan seperti ini. Tapi aku bincang dengan harap itu tadi ya. Bukan takut itu satu hal, aku bincang dengan harap Allah memberikan kepadaku dan kepada kita semua. Ya kan? Nah, tinggal kita saja bertindak. Sekarang kita perlu bertindak. Perlu berpesan-pesan kepada rohaniah kita. Perlu bercakap-cakap dengan rohaniah kita. Sampai masanya sudah kita pun. Ya. Perlu mencari ruang masa untuk khalwah, gitu. Tahu kan? Bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkomunikasi dengan rohaniah kita sendiri, ya kan? Supaya kita dapat menanggap semua yang kita bincangkan ini, semua yang kita sebutkan ini. Kita dapat menanggap dan mengambil pengajaran. Ya, bagaimana untuk dilakukan kita belajar sudah dalam kerohanian, ya kan? Nah, yang penting di sana adalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita sesuai dengan topik yang kita bincang. Apa? Menyempurnakan solat. Nah, ternyata solat yang sempurna itulah dia. Nah, jika demikian, menunjukkan solat kita tidak sempurna lagi kan? Betul. Mau sempurna apa? Bau Maggi saja kau terus kalang kabut sudah. Bau Maggi. Kan? Yang lain, bau ayam goreng saja kalang kabut sudah. Yang lain, bau tom yam saja kalang kabut sudah. Kan? Nah, perut pun ada juga perangainya, tahu kah? Nah, ketika kau tidak bau sesuatu yang kau suka, dia tidak ada apa-apa. Kau bau saja, dia pun mula kacau. Nah, itu pun perangai perut juga. Barangkali perut sudah berpakat dengan nafsu kita kan. Nah, kau bikin jahat. Nah, perut boleh berpakat dengan nafsu, betul mesti kan? Nah, seperti mata boleh berpakat dengan nafsu, telinga boleh berpakat dengan nafsu, tangan boleh berpakat dengan nafsu, kaki kita boleh berpakat dengan nafsu, betul kan? Nah,
Jadi apa pelik kalau perut kita mau sepakat dengan nafsu, kan? Allah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah hil aliyul azim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat pada kita. Malam ini mau berhenti awal kah? 9.36 sudah. Ha? Berhenti awal ya? Ini. Aku tanya pandangan kau. Nah, kamu orang mau marah Miji kalau dia mau berhenti lambat, bukan aku. Macam mana Miji? Tidak tahu nak. Dia pun tidak berani mau mengatakan. Berarti dia tidak ada confident tau kah? Dia tidak ada keyakinan diri tau kah? Perlu diajar keyakinan diri kau. Faham kah Miji? Nah, Walid yang ada keyakinan diri. Kita berhenti sekarang, Pak. Wallahu a'lam. Okey, ada pertanyaan kah? Esok pagi kelas saya mengaji ya. Walid tadi tak larat. Sakit kepala. Ha? Cakap Melayu. Jangan cakap orang putih. Cakap orang putih kita dua orang ya. Seolah-olah Rasulullah transfer terus. Okey. Jadi? Okey. Jadi apakah sanad itu sebagai, soalannya bunyi begitu sebenarnya kan? Apakah sanad ini sebagai satu pemangkin untuk kita mencapai situasi-situasi yang kita bincangkan ini? Kan? Ataupun kalau kita dasarkan kepada Rasulullah mengajar kita tarikat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, gitu kan? Nah, apakah dengan sanad ini nanti menjadi pemangkin untuk kita sampai kepada keadaan-keadaan ini? Baik syariatnya, baik tarikatnya, baik hakikatnya, baik ma'rifatnya. Begitu soalannya kan? Yes, understood. Okay. Jadi, jawapannya ya. Satu sisi jawapannya betul. Sanad itu mempunyai kepentingan itu antara lain. Supaya jalur penerimaan itu terpelihara dan benar. Ya, sebab kita menerima daripada seorang guru menerima daripada gurunya, sampai kepada Nabi SAW itu dipanggil sanad. Nah, sanad itu betul, selama mana sanad itu betul, nah di sana ada keberkahan, ada keberkatan yang akan mengalir, yang kita sebut tadi boleh jadi pemangkin kepada kita mencapai rasa-rasa yang kita sebutkan tadi. Satu, kan? Dan nombor dua, berkaitan dengan apakah sahabat ini ditransfer oleh Nabi SAW? No. Tentang ini dibincangkan, ada orang yang bincang tentang ini. Tak ada cerita transfer. Sahabat belajar macam mana kita belajar, sahabat dilatih macam mana kita melatih. Tinggal lagi mungkin kita melatih tak seperti sahabat. Sahabat melatih betul-betulnya. Kan? Nah, jadi dalam arti kata yang lain, kalau kita belajar tentang maqamatnya, macam kita duk cerita, kita duk belajar tentang maqamat. Nah, ini boleh Yang kita duk sebut tentang maqamat. Nah, kita nak bagi tahu kata sahabat melalui proses yang sama. Sahabat melalui proses yang sama. Sahabat melalui proses daripada awam, daripada posisi naik kepada awam kepada tawabin kepada muqarrabin, mu'abidin kepada muqarrabin kepada salihin. Begitulah. Ya, mereka melalui proses yang sama. Betul, fahamkah? Cuma bezanya mereka dipimpin, dituntun oleh baginda Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali keberkahan baginda Nabi ini suatu yang tidak mungkin, tidak dimungkiri lagi lah, kan? Barakahnya. Itu. Tapi jalannya sama saja. Ya, jadi transfer tak tumbuh. Yang ada adalah belajar dan melaksanakannya, mengamalkannya. Itu. Sebab itu sunnah belajar, sunnah mengamalkan akan berlaku sampai hari kiamat. Okey? Jadi kita, sisi pandang kita lain, itu barakahnya Nabi SAW. Dan kita ni 1500 tahun, sanad-sanad itulah yang mengundang barakah. Mudah-mudahanlah dengan izin Allah SWT. Ya kan? Sanad ilmu, sanad fikrah, sanad, apa kita sebut ya? Fikir, sanad fikrah, sanad zikrah, sanad zikir. Ya, semua-semua inilah yang menjadi penghubung yang menyampaikan kita kepada barakahnya baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Clear nah? Okey, ada lain? Mem saya ni kadang-kadang dia cakap putih, kadang-kadang dia cakap Sepanyol nanti. Okey. Nah, ada pertanyaan lain? Siapa yang sakit kaki sampai mau jalan-jalan tidak boleh? Siapa? Kenapa kau Lina? Hantu pada kaki kau? Ada hantunya. Budak tu. Budak tu. Tu. Sekejap lagi Acik ambil. Pam macam tu saja. Suruh dia balik dulu. Kesian dia pun yatim piatu tu. Adam yatim piatu kan? Yatim piatu dia. Kesian dia. Jangan marah dia ya. Nah, dia memang macam itu. Budak sangkut sana, sangkut sini. Dia mau berbanja, tahukah? Nasib baik dia tidak minta susu. Okey. Lain tak ada pertanyaan apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم